Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya amma ba'd. Yang saya hormati para dosen, para tenaga kependidikan, para mahasiswa, jamaah Masjid Al-Hadid. Karena lama saya nggak jadi dekan, jadi sudah lupa nama masjidnya. Alhamdulillah, sore ini kita masih diberi iman, Islam dan sehat, sehingga bisa silaturahmi dalam rangka sama-sama mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mudah-mudahan sore hari ini ibadah kita di bulan Ramadan mulai awal sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah saya hormati, hari ini kita belajar tentang ilmu dan amal. Tentang ilmu dan amal. Karena mungkin kalau belajar tentang Ramadan sudah banyak materi yang disampaikan. Saya akan menyampaikan untuk kita pelajari bersama tentang ilmu dan amal. Di dalam surah Baqarah ayat 183-184 yang sudah sering kita dengar tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Di ayat ini itu ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahwa yang diwajibkan atas kamu berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Supaya apa? Alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Oleh karena itu, untuk memahami ayat ini maka kita harus memang belajar ilmu, karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi belajarlah ilmu sebelum kita menyampaikan dan beramal. Jadi amal itu harus didahului dengan ilmu. Ilmu adalah sesuatu pengetahuan yang harus kita cari. Makanya di dalam hadis itu thalabul ilmi, mencari ilmu, bukan ilmu itu datang. Jadi ilmu itu harus dicari. Seperti hari ini itu para mahasiswa semadi sama-sama dengan saya mencari ilmu. Ya, bukan ilmu itu datang sendiri. Kuliah itu juga mencari ilmu, thalabul ilmi. Ya, jadi mencari ilmu. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Carilah ilmu sebelum beramal. Berarti amaliyah kita harus berdasarkan ilmu. Makanya Imam Asy-Syafi'i juga menyampaikan man aradad dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Barang siapa ingin menggapai sukses di dunia, maka pakailah ilmu. Dan barang siapa ingin sukses di akhirat, maka pakailah ilmu. Dan barang siapa ingin sukses dua-duanya, maka harus pakai ilmu. Jadi betapa pentingnya ilmu itu, pengetahuan itu. Karena hakikatnya ilmu itu sebetulnya semua pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting sekali ilmu itu. Kalau kita banyak belajar ilmu, semakin ilmu itu kita pelajari semakin banyak dan kita amalkan, insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang sombong.
Tetapi kalau ilmu kita pelajari terus tapi tidak diamalkan, kadang-kadang kita bisa keberatan ilmu, jadi orang sombong. Jadi itulah pentingnya ilmu. Oleh karena itu kita ini semua beragama Islam, ya. Maka ilmu itu harus semua datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, di dalam mencari ilmu ini kita harus memahami tentang prinsip-prinsip ilmu tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi tentang ayat Al-Baqarah 1183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, siapakah orang yang beriman itu? Jadi iman itu ada salah satu kitab, saya kebetulan sering membaca kitab kecil ini. Kalau di pondok pesantren itu namanya kitab Aqidatul Awam. Ini kecil. Tetapi ternyata kalau kita belajar ilmu ini, ternyata ilmu ini sangat mendasar sekali. Tentang ketuhanan, ya. Iman, tentang ketauhidan. Makanya saya kepingin menjelaskan tentang ketuhanan. Siapa Tuhan itu menurut agama Islam? Karena saya sering diskusi dengan teman-teman, mereka juga mengatakan bahwa sebenarnya agama itu sama, katanya begitu. Terus saya sampaikan, agama itu tidak sama, karena masing-masing orang itu yang beragama lain itu mempunyai Tuhan yang berbeda. Jadi orang Islam harus tahu siapa Tuhannya. Jadi kita harus belajar ilmu tentang, makanya di dalam Islam itu pelajaran pertama sebetulnya adalah akidah, iman. Tadi adalah ada ayat tadi disambung dengan la'allakum tattaqun, supaya kamu beriman, supaya kamu bertakwa. Kemudian ada ayat lain, wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi bertakwalah kepada Allah supaya kamu itu berbahagia. Jadi takwa kepada Allah itu ternyata hasilnya harus bahagia. Jadi orang masuk Islam itu harus bahagia, harus happy. Jangan sampai kita masuk agama Islam terus jadi nggak happy, sumpek. Itu jadi nggak cocok. Karena Islam itu agama yang membuat makhluknya atau umat Muhammad itu menjadi bahagia. Ya. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu bahagia. Bahagia itu ada 3. Satu, bahagia di dunia. Kita sekarang masih di dunia. Nanti ada bahagia di alam barzakh, di alam kubur. Yang ketiga, kita bahagia di alam akhirat. Ya, jadi bahagia itu ada 3. Jangan dikira bahagia itu hanya semata-mata besok di surga neraka, tapi ada juga di dunia. Islam itu mengajari umatnya Nabi Muhammad itu diajari supaya kita tuh memeluk Islam itu berbahagia. Baik bahagia itu di dunia, di alam barzakh maupun di alam akhirat. Kalau di dunia, apa ukuran bahagia? Islam itu sudah memberi tolok ukur bahagia. Bahagia itu adalah tentram, tenang. Ya, bahagia itu tumak ninah. Ya, tumak ninah itu tenang. Jadi ukuran bahagia seseorang itu ketenangan hati. Orang kaya bisa juga bahagia. Orang kaya bisa juga tidak bahagia. Orang miskin juga bisa bahagia, orang miskin juga bisa juga tidak bahagia. Jadi ukuran kebahagiaan itulah ketentraman hati, kolbu. Kolbu itu nek ayem, ya. Misalkan ini mau pilihan dekan, nyalonkan dekan nggak jadi, misalkan. Ini nyalonkan dekan nggak jadi. Ya. Kalau itu
mereka itu belajar Islam secara mendalam, insya Allah tidak ada masalah, karena jadi tidak jadi itu sudah kodok kodarnya Allah. Yang penting manusia itu hanya ikhtiar. Kerjaan kita itu hanya ikhtiar. Semua ketetapan ada di Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sehingga kalau nggak jadi ya sudah biasa-biasa saja. Jadi ya biasa-biasa saja. Dinikmati secara batin bahwa itu adalah merupakan amanah dan kita menjadi bahagia. Jadi jangan sampai memeluk agama Islam itu tidak berbahagia. Pasti ada yang salah di dalam diri kita. Ada yang salah. Saya ini bahagia terus karena saya belajar Islam dan saya amalkan. Mau saya pernah jadi dekan, pernah jadi rektor, sama saja. Dinikmati saja hidup ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa syaratnya bahagia itu? Syaratnya bahagia itu ada dua. Di surat Al-Baqarah, Allah Tuhan kita itu membimbing kita sebetulnya. Karena kita nggak sering belajar. Kalau belajar agama itu sebenarnya kita mau langsung tidak langsung dibimbing oleh Allah. Melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melalui siapa? Melalui malaikat Jibril, namanya wasilah atau perantara. Allah memberikan malaikat Jibril wahyu, diberikan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disampaikan ke kita, ya, dibimbing oleh Allah. Kalau ingin selamat ya harus ikut bimbingan Allah. Jadi bahagia itu ada dua syaratnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannah. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa itu annalahum jannah? Yaitu surga. Surga itu sebetulnya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia, di alam barzah, dan di alam akhir. Itu syaratnya dua kalau kepingin kita bahagia. Amanu wa amilu soleh. Ya, wawunya wawu dan. Kalau di nahwu sorof namanya wawu atof dan. Iman dan amal soleh tidak boleh dipisah. Bukan iman tok, bukan amal tok. Kalau amal tidak iman, tidak menjadi amal soleh. Makanya ini wawunya wawu dan. Jadi kalau ingin bahagia syaratnya adalah iman dan amal soleh. Orang beriman kemudian beramal menghasilkan amal soleh. Jadi dua hal, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kepingin bahagia, kita harus beriman dan beramal soleh. Kalau bahagia di dunia tadi ukurannya adalah hati kita. Bahagia di alam barzah ukurannya adalah nikmat kubur. Kan besok kita akan mati semua. Ya, pilihan di alam barzah cuma dua. Kalau kita nggak nikmat kubur ya siksa kubur. Tidak ada atau. Nanti nikmat kubur itu kita bebas. Tidak ada penyiksaan, kita bebas kemana-mana. Itu namanya nikmat kubur. Itu lama nunggunya. Jadi orang meninggal itu nunggunya itu sangat lama. Karena kiamat sampai hari ini juga belum terjadi. Kalau yang sudah meninggal itu 1000 tahun yang lalu, ini nungguin. Kalau kita meninggal puluhan tahun ke depan, itu juga nunggu di alam barzah. Ya, bukan di kuburan. Kuburan itu kan hanya jasadnya. Roh kita itu di alam barzah, alam ruh. Berbeda dengan alam kubur. Artinya alam kuburan yang kita lihat kuburan itu masih alam dunia. Jadi ruhnya dia di alam barzah namanya, alam roh. Itu ada dua nanti. Kalau nggak nikmat kubur, ya siksa kubur. Nanti kalau di alam akhirat hanya dua pilihannya kebahagiaan itu. Kalau nggak masuk surga, ya masuk neraka. Tinggal kita memilih. Kalau kita mau suka yang mana? Kalau saya suka bahagia di dunia, di alam barzah, di akhirat. Ya kepingnya masuk surga, kepingnya nikmat kubur, kepingnya di dunia bahagia. Ya. Jadi itu keinginan kita yang ideal. Jadi tadi syaratnya adalah amanu wa amilus soleh. Sekarang kita coba belajar tentang amanu. Apa iman itu? Iman itu adalah bukan hanya sekedar kepercayaan. Iman itu
bisa diartikan adalah akidah. Akidah. Kalau kita kan ada rukun iman. Kalau saya artikan iman itu atau akidah itu dibagi 4. Yang pertama, akidah itu kita memahami tentang sifat-sifat atau standar Tuhan. Tuhan itu siapa menurut Islam? Yang kedua, akidah itu memahami sifat-sifat ciptaan Allah atau makhluknya Allah. Yang ketiga, akidah amaliyahnya, amalnya adalah kita selalu mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Innani anallah, aku sesungguhnya adalah Allah. Makanya Tuhan Islam disebut dengan Allah. Innani anallah, aku sesungguhnya Allah. Jadi Tuhannya orang Islam disebut dengan Allah. Atau kalau bahasa lain juga bisa Rob. Bahasa Indonesia Tuhan. Tapi di ikrarnya Allah di dalam Al-Quran, Innani anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. La ilaha illa ana, maka fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah shalah, li dzikri, dalam rangka mengingatku. Jadi sholat, hari ini puasa itu sebenarnya semua dalam rangka li dzikri, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tadi akidah itu yang pertama, kita memahami sifat atau standarnya Tuhan menurut agama Islam. Yang kedua, kita memahami sifat-sifat atau keadaan makhluknya Allah. Yang ketiga, kita mengingat Allah. Makanya kalau orang-orang tasawuf itu duduk, berdiri, itu adalah berzikir. Jadi berzikir itu tidak hanya duduk setelah sholat. Berzikir itu lihat tanaman, lihat bulan, bintang, itu kita mengingat Allah. Yang keempat itu kita mencintai Allah. Kalau orang-orang tasawuf biasanya zikirnya adalah Allahumma anta maksudi wa ridhokal matlubi wa a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Aku ingin cinta kepada Allah. Jadi muara akidah adalah mencintai Allah. Contohnya Nabiullah Ibrahim, tidak mungkin kalau nggak cinta Tuhan anaknya dikorbankan hanya karena mimpi. Itu karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, akidah harus dimulai dari mengenal Allah. Siapa Allah itu? Dan hebatnya agama Islam itu agama yang fair. Di dalam mengenal Allah itu diberi oleh agama Islam petunjuk kita menggunakan 2 dalil, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Jadi kita mengenal Allah itu harus pakai akal, namanya dalil akli. Yang kedua dalil nakli, nas-nas Al-Quran. Islam tidak agama dogma. Ya, Islam harus masuk akal. Walaupun kadang-kadang akal kita nggak nututi ini. Masuk akal tapi nggak nututi akal kita. Masuk akal. Jadi oleh karena itu di dalam belajar tentang ilmu akidah itu menggunakan 2 dalil, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Kalau akli itu adalah bukti, kita bisa melihat, bisa berpikir. Tapi kalau nakli itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang tadi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Jadi Allah Tuhan kita, innani anallah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya. Ya. Jadi ini namanya dalil nakli. Sekarang kita coba belajar ilmu tentang siapa Allah itu. Akidah nomor 1.
Karena ini kan puasa, biasanya puasa itu kalau ngaji nggak boleh lama-lama. Jadi harus puasa juga lisan kita ini. Jangan terlalu banyak ya Pak Anggara ya. Jadi setelah ini nanti kita selesai. Jadi saya hanya akan menjelaskan ukuran atau sifat Tuhan. Kalau kita sering di kampung atau di pondok, itu kan ada puji-pujian itu loh. Yang wujud kita bakok mukhalafatul lil hawadithi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrah irota. Itulah ukuran standarnya Tuhan menurut Islam. Yang pertama, standarnya Tuhan atau sifat Tuhan itu wujud. Wujud itu ada. Jadi Allah itu ada. Saya nggak semua ya, nanti nggak nututi, saya akan cari yang pokok-pokok saja. Jadi Allah itu wujud, ada. Bagaimana kita menggunakan dalil akli dan nakli bahwa Allah itu ada? Kalau dalil aklinya, akalnya, kalau ada sesuatu ini pasti ada yang membuat. Ya, ada meja, pasti ada yang membuat meja. Itu dalil aklinya, logika kita. Ada makhluk Allah, pasti ada yang khalik, yang menciptakan makhluk. Itu logika kita. Dalil naklinya itu adalah ini, innani anallah. Itu dalil nakli, nas Al-Quran. Innani anallah, aku adalah Allah. Itu dari Al-Quran. Oh, berarti Tuhan itu memang ada. Apa buktinya? Bukti akalnya adalah ada ciptaan Tuhan yang kalau kita hitung triliunan dan hebatnya tidak ada yang sama. Anak kembar 10 itu tidak sama. Coba kalau diteliti. Lihat daun ini, daun apa ini tidak sama. Saking hebatnya Allah. Makanya saya ini sering lihat daun tanaman itu, saya lihat, ya Allah, begitu hebatnya Allah menciptakan seperti itu. Berarti ada makhluk, ada khalik. Berarti Allah itu wujud, pasti ada. Yang kedua, standarnya Tuhan adalah qidam. Qidam itu tiada permulaan bagi keberadaan atau wujud Allah. Jadi Allah itu awal duluan. Dalil aklinya, kalau ada meja dan yang membuat pasti duluan yang membuat. Nggak mungkin meja ada terus ada yang membuat. Itu dalil aklinya, pikiran kita, akal kita. Pasti meja ini lebih akhir daripada yang membuat. Yang membuat mesti lebih awal. Wujud qidam. Nah, dalil naklinya wal awalu wal akhiru, itu ada satu surat bahwa Allah itu adalah awal dan akhir sekaligus. Ini adalah dalil nakli untuk bakok. Jadi Tuhan Allah itu ada awal dan akhir. Semua nanti meninggal, tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau ada teman-teman saudara kita yang menganggap Tuhan itu ada, tapi kemudian mati, ya, itu berarti tidak sama dengan Tuhannya agama Islam. Ya, saya mohon maaf, misalkan ada yang menganggap bahwa Tuhan adalah Nabi Isa itu dianggap Tuhan. Padahal Nabi Isa itu kalau hari ini menurut Islam belum mati, diangkat oleh Allah, digantikan oleh Yesus. Yesus itu meninggal. Kalau meninggal berarti tidak cocok dengan standarnya Tuhan Islam. Tuhannya orang Islam itu tidak lebih dan awal dan akhir dan tidak pernah mati. Bakok, kekal selama-lamanya. Kemudian berikutnya nomor 4, ya. Standarnya Tuhan menurut Islam itu adalah mukhalafatul lil hawadithi. Jadi Tuhan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi Tuhan
Khalik tidak sama dengan makhluk. Oleh karena itu saat Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad ketemu Allah, kita jangan bayangkan bentuknya Allah. Kita tidak boleh membayangkan bentuknya Tuhan Allah. Jadi nggak boleh, karena kalau akal kita membayangkan pasti disamakan dengan makhluk. Karena kita nggak nututi akal kita. Jadi nggak usah dibayangkan Allah itu ya ada. Bentuknya kayak apa? Kita tidak tahu. Kita hanya boleh tahu Allah itu tentang sifatnya saja. Ya, jadi mukhalafatul lil hawaditsi. Kalau ada saudara kita yang beragama Tuhannya, misalkan Tuhannya sama dengan makhluknya, berarti itu bukan Tuhan yang dimaksud oleh agama Islam. Ya. Jadi misalkan ada zaman Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, ayahnya itu bertuhan kepada patung. Patung itu dianggap Tuhan. Maka orang Islam, Tuhan Islam itu bukan patung, karena patung itu makhluknya Allah. Allah itu paling nggak suka kalau disamakan dengan makhluknya. Makanya dosa paling besar adalah musyrik, menyamakan Allah dengan makhluknya. Jangan disamakan. Allah itu luar biasa, apalagi makhluk hanya manusia. Manusia itu paling umur 100 sudah meninggal. Jangan samakan Tuhan dengan Khalik, dengan makhluk, apalagi disamakan dengan manusia, ya, apalagi disamakan dengan gunung, apalagi disamakan dengan patung, ya. Jadi Allah itu paling tidak suka kalau disamakan dengan makhluknya. Maka ukuran Tuhannya Islam adalah mukhalafatul lil hawaditsi, tidak sama dengan makhluknya. Kemudian sifat Allah berikutnya, yaitu Allah itu qiyamuhu binafsi, tidak butuh kepada siapapun. Kita mau Islam semua, mau kita nyembah semua, Allah tidak butuh. Ya. Kalau Allah mau kun fayakun, semua di dunia itu masuk Islam. Allah tidak butuh. Allah memang membuat skenario, menciptakan manusia itu untuk diuji. Jadi kita ini hidup ini hanya diuji. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku ciptakan manusia itu untuk tak uji, lulus atau tidak, kayak kuliah, ya, lulus sarjana teknik atau tidak. Itu semua ujian. Mau kaya, mau jadi pangkat, mau jadi orang bisnis, semua diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Jadi Allah itu memang menguji makhluknya nama manusia, hanya diuji. Hidup kita nggak diuji. Mau jadi rektor, mau dekan, mau presiden, mau tidak, semua diuji. Diuji. Kamu ikuti perintahku enggak? Kamu menjauhi laranganku enggak? Itu ujian Allah. Ya. Makanya Allah itu tidak butuh siapa-siapa. Ada yang nanya, loh kok punya malaikat? Katanya malaikat itu pembantunya Allah. Bukan pembantu, makhluknya Allah. Jangan dikira Allah itu butuh pembantu. Allah tidak butuh pembantu. Allah menciptakan malaikat dalam rangka saking pintarnya Allah untuk membuat manajemen. Semua dikasih malaikat, manusia itu. Jadi malaikat itu kan nggak punya nafsu, makanya manut. Kalau dia punya nafsu, dia bisa berkata, aku membantu Allah. Dia nggak pernah bilang membantu Allah, kan nggak punya nafsu. Saking hebatnya Allah membuat makhluk namanya malaikat, yang dia hanya berbentuk roh dan akal. Kalau manusia kan punya jasad, punya roh, punya akal, punya nafsu. Bangsa jin tidak punya jasad, hanya punya roh, punya akal, punya nafsu. Malaikat hanya berupa roh dan akal. Allah membuat malaikat tidak dikasih nafsu, sehingga tidak pernah ngomong malaikat itu saya membantu Allah. Ya, itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, walaupun ada 13, ya, sebetulnya syaratnya itu ada 13 sampai 20. Yang terakhir wahdaniyah, Allah itu esa. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan saya itu 3, 2, 4, itu bukan Tuhannya Islam. Ya, jadi itu sering saya diskusi dengan teman-teman.
Prof kan sama saja toh. Agama itu podo ae, podo apik, podo beneri. Saya bilang, ya enggak, beda-beda. Tapi Islam itu hebat. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku. Jangan ngenyek juga agama lain. Kita enggak boleh. Itulah hebatnya Islam. Jadi ukuran Tuhannya Allah menurut Islam, Tuhan Allah itu tidak diperanakkan, tunggal Allah itu Esa. Makanya kul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Jadi kalau ada yang teman kita lain dia punya Tuhan 3 atau berapapun, itu berarti Tuhannya mereka tidak sama dengan Tuhannya Islam. Kesimpulannya agamanya pasti kalau Tuhannya beda, ajarannya pasti beda. Ya. Jadi beda. Saya agak beberapa ini ada teman-teman yang non muslim masuk muslim diskusi. Saya hanya menjelaskan tentang standarnya Tuhan menurut Islam. Mereka akhirnya tersadarkan bahwa oh iya ya, berarti selama ini saya keliru. Ya nggak apa-apa, namanya nggak tahu. Akhirnya sekarang sudah dapat Tuhan itu menurut Islam adalah kul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Makanya kul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Jadi ingat, kita harus menggantungkan apapun kepada Allah. Mau belajar, kalau saya selalu mengatakan kalau kita mau ikhtiar harus 2 ikhtiar. Ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Tidak bisa hanya kuliah ikhtiar zahir. Mek belajar tok tanpa berdoa. Berdoa tok tanpa berikhtiar. Dua-duanya harus jalan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tunggal. Sehingga kalau kita sudah srek, oh Tuhan Islam seperti ini, kita nyembah itu sudah pas, tidak ragu-ragu tentang ketuhanan. Saya kira itu ya, masih kurang 15 menit ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.